Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama saya, Mr. Awang, dalam pembelajaran Matematika Peminatan kelas 10 semester genap ya. Kali ini kita akan membahas materi tentang kelanjutan perkalian skalar 2 vektor. Tentunya masih menggunakan rumus yang sama, tapi dengan sudut pandang yang berbeda. Materi apa itu? Tentang sudut antara dua vektor. Tapi sebelum kita belajar tentang materi sudut antara dua vektor ini, ada baiknya kita berdoa dulu supaya ilmu kita membawa banyak berkah, manfaat, dan nantinya kita bisa berprestasi melalui matematika ini ya. Kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan belajar tentang materi sudut antara dua vektor. Kita ingat kembali konsep perkalian skalar dua vektor. Jika diketahui dua vektor, yaitu vektor A dan vektor B, dan sudut yang dibentuk oleh keduanya adalah sudut theta, maka A dot B sama dengan panjang A kali panjang B kali cos theta. Nah, bagaimana jika kita mau mencari sudutnya? Bagaimana caranya? Kita tinggal mencari, memindah ruas saja ya. Cos theta itu ini tinggal dipindah ruas. A dot B dibagi dengan panjang A kali panjang B. Simple ya, tinggal pindah ruas seperti ini. Ini bisa jadi rumus baru, yaitu rumus untuk mencari sudut. Nah, saya tulis kembali, cos theta adalah A dot B per panjang A kali panjang B. Nah, ternyata ini juga bisa diuraikan lagi loh ya. Karena apa? A dot B ini juga misalkan A-nya adalah A1, A2, A3. Misalkan B-nya juga B1, B2, B3, misalkan ini di F3 atau di ruang ya. Maka A dot B-nya adalah A1 kali B1 tambah A2 kali B2 tambah A3 kali B3 ya, seperti itu. Kemudian dibagi dengan panjang A-nya, panjang A itu adalah A1 kuadrat tambah A2 kuadrat tambah A3 kuadrat dikalikan dengan panjang B-nya adalah B1 kuadrat tambah B2 kuadrat tambah B3 kuadrat. Nah, semuanya dalam satu buah akar ya. Seperti itu. Jadi cos theta bisa dicari dengan menggunakan cara seperti ini. Nah, kalau yang dicari adalah ternyata tetanya, bagaimana ya? Theta. Nah, tetanya itu merupakan arkes. Arkes itu kebalikan ya, kebalikan dari cos. Maaf, salah. Arkes cos yang apa? A dot B bagi panjang A kali panjang B ya. Kali. Atau ada juga yang menyatakan bukan tulisannya arkes cos, tapi cos pangkat min 1. Panjang A, panjang B, seperti ini. A dot B bagi panjang A kali panjang B. Nah, bagaimana kita mencari seperti ini? Kalau soalnya pilihan ganda atau soalnya tes yang tidak boleh menggunakan kalkulator, kita cukup menggunakan cos theta saja. Atau kita cukup menuliskan cos pangkat min 1 atau arkes cos saja. Tidak usah diselesaikan sampai habis. Tapi kalau berbentuk tugas atau mungkin ulangan atau tes ataupun penilaian apapun yang boleh menggunakan kalkulator, maka kita wajib mencari sampai tetanya. Nah, ini saya tuliskan lagi biar enak dicatat. Ini ada yang salah ketik ya. Nah,
A1B1, ini A2B2, ini A3B3. Maksudnya seperti itu. Oke, itu untuk rumusnya. Sekarang bagaimana aplikasinya? Diketahui vektor A-nya itu saya kok terbiasa menuliskan dengan menggunakan matriks kolom ya. Vektor A 2i min 2j plus k berarti 2 min 2 1. Kemudian vektor B adalah 2i berarti 2, 3j berarti 3, 6k berarti 6. Nah, hitunglah besar sudut antara A dan B, vektor A dan B. Berarti langkah pertama kita harus mencari A dot B-nya terlebih dahulu. A dot B kita bisa cari, kita tuliskan saja biar lebih enak, 2 min 2, 1, dot 2, 3, 6. Kita hitung 2 kali 2, 4, min 2 kali 3, min 6, 1 kali 6, 6 ya, sehingga hasilnya adalah 4. Kemudian kita juga harus mencari panjang A. Panjang A adalah 2 kuadrat ya, 2 kuadrat tambah min 2 dikuadratkan tambah 1 kuadrat. 4 tambah 4 tambah 1 berarti akar 9 alias 3. Kita lanjut lagi, kita akan mencari panjang vektor B. Akar 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 6 kuadrat. Hasilnya adalah 4 tambah 9 tambah 36. Nah, saya tulis dulu lah daripada bingung ya. 4 tambah 9 tambah 36. Hasilnya adalah akar 49 alias 7. Oke, kita sudah dapat dasar-dasarnya nih. Sehingga kita bisa mencari kosinus sudutnya. Misalkan sudutnya, nah ini belum kita misalkan ya. Sudut antara vektor A dan vektor B adalah theta ya. Maka cos theta-nya adalah A dot B dibagi panjang A kali panjang B. A dot B-nya adalah 4, panjang A-nya adalah 3, panjang B-nya adalah 7, sehingga ini hasilnya 4/21. Kalau tidak boleh menggunakan kalkulator, kita cukup mencari theta-nya adalah cos pangkat min 1 atau arkes cos dari 4/21. Lalu bagaimana jika kamu disuruh mencari atau misalkan tugas ya, dan tidak punya kalkulator? Kita bisa menggunakan HP untuk mencari itu. Atau juga bisa menggunakan salah satu mesin hitung yang lumayan handal ya. Nah, kita coba praktik ya, bagaimana memanfaatkan mesin hitung ya. Nah, saya akan coba manggil Google Chrome. Misalkan, nih, saya biasa menghitung menggunakan Wolfram Alpha. Kita cukup mengetikkan di Google Wolfram Alpha. Ya, kemudian kita klik Wolfram Alpha. Selanjutnya, kita ketikkan saja cos pangkat min 1 dari, nah, cos min 1 dari berapa tadi? Kita lihat 4 mana tadi ya? Ya, 4/21. 4/21. Kita ketik saja 4/21. Kurung tutup, di enter saja ya. Nanti dia akan memulai proses untuk, oh ini salah ya, cos min 1. Oh maaf, cos pangkat min 1. Ini saya sama dengankan lagi ya. Cos pangkat min 1 dari 4/21. Nah, seperti ini inputnya nih. Hasilnya bagaimana? Nah, ini ternyata bisa dicari dalam bentuk radian, 1,379 dan seterusnya ya. Nah,
bisa juga dalam bentuk derajat, conversion from radians to degrees ya, 79,02 derajat. Berarti kita bisa memperoleh hasilnya seperti ini ya. Nah, kita kembali ke sini, sehingga θ-nya ini bisa kita tentukan dalam satuan derajat, yaitu 79,02 derajat. Itu diantaranya cara untuk mencari hasil-hasil perhitungan matematika menggunakan Wolfram Alpha ya. Kamu juga bisa menggunakan Wolfram Alpha dalam banyak hal, contohnya menggambar grafik, bahkan bisa menyelesaikan soal-soal yang tergolong susah. Tapi tentunya harus mengetahui bagaimana cara menuliskan sintaks-sintaksnya. Oke, itu sekilas sambil kita belajar contoh soal perkiraan skalar, sudut antara dua vektor maksud saya. Kita juga belajar memanfaatkan software-software yang gratis ya, dan ada di internet tanpa harus menginstal. Selanjutnya, untuk contoh soal selanjutnya. Titik-titik sudut segitiga PQR adalah P57-5, Q47-3, R27-4. Dengan menggunakan perkalian skala dua vektor, buktikan bahwa segitiga itu siku-siku diki. Nah, paling enak ini kita buat sketsanya dulu. Misalkan yang siku-siku ini diki seperti ini ya. Ini mengasumsikan itu. Di sini P, di sini gila lagi sih. R maksudnya. Nah, supaya bisa membuat asumsi ini benar, maka kita perlu membuat gambarnya seperti ini. Sudut mengapit dua vektor ini adalah sudut yang diapit dua vektor ini adalah 90 derajat. Maka kita harus mengalihkan P dot QR sama dengan kalau tegak lurus itu pasti hasilnya perkalian skalarnya adalah 0, karena tadi kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya bahwa cos 90 derajat adalah 0 ya, sehingga perkalian skalarnya kalau mengandung sudut 90 derajat pastinya hasilnya adalah 0. Oke, sekarang kita akan mencari vektor QP dulu. Vektor QP adalah P min Q. P-nya adalah 57 min 5, Q-nya adalah 47 min 3. 5 kurang 4 adalah 1, 7 kurang 7 adalah 0, min 5 plus 3 adalah min 2. 1, 0, min 2. Selanjutnya kita akan mencari vektor QR. Vektor QR adalah R kecil min Q kecil. Sama dengan vektor R-nya adalah 2, 7, min 4. Vektor Q-nya adalah 4, 7, min 3. Seperti itu. Kita cari hasilnya. 2 kurang 4 adalah min 2. 7 min 7, 0. Min 4 plus 3 adalah min 1. Min 2, 0, min 1. Nah, ini tinggal kita masukkan nih. IP-nya adalah 1, 0, min 2. QR-nya adalah min 2, 0, min 1. Nah, ini akan dibuktikan seperti ini ya. Tinggal kita tulis saja ini. Apakah benar IP.QR sama dengan 0 ya. Kita kerjakan seperti ini. 1 kali min 2, min 2. 0 kali 0, tambah 0. Min 2 kali min 1, plus 2. Min 2 tambah 0 tambah 2 adalah 0. Nah, sehingga IP.QR, jangan sehingga dulu ya. Jadi IP.QR sama dengan 0. Akibatnya atau sehingga sudut antara IP dan sudut antara IP dan QR ya adalah
90 derajat alias siku-siku di Q. Nah, ini sudah terbukti ya. Seperti itu. Cukup mudah sebenarnya kalau mau merunut dengan menggunakan definisi. Oke, selanjutnya soal terakhir pada materi kali ini adalah buktikan lagi ya. Buktikan bahwa dalam segitiga ABC berlaku A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC kali cos A ya. Oke, kita perlu membuat ilustrasi juga ini ya. Ilustrasinya seperti ini. Saya taruh di atas saja yang kayaknya biar lebih enak. Misalkan ini segitiga sebarang, ini bukan siku-siku ya. Anggap saja ini sudut lancip semuanya. Misalkan ini titik A, B, dan C. Ini adalah sebuah segitiga sebarang. Misal AB ya, panjang AB adalah C. Dan AB itu bisa dinyatakan dengan P, misalkan ya, vektor P. AC itu bisa dinyatakan dengan vektor Q, misalkan ya. Panjang P adalah C. Nah, lihat, panjang P itu panjang AB dengan C. Panjang AC sama dengan B ya. Karena sisi di depannya, sisi di depan sudut ini B, di depan sudut ini C, gitu ya. Panjangnya, kita pakai panjang seperti itu. Dan panjang BC seperti ini adalah A. Oke, seperti itu. Kalau saya mau membuat vektor BC dari B ke C, maka itu sama dengan Q min P. Nah, ini ulasan atau coret-coretan di awal. Selanjutnya, ketika saya punya BC sama dengan A, maka kalau saya tulis A, A itu kan panjang ya. Kalau tidak ada vektornya, tidak ada garisnya di atas, berupa panjang. Panjang A itu sama dengan panjang BC. Benar tidak ya? Tadi sudah kita sepakati. Maka kalau ini saya buat kuadrat, maka ini bisa juga jadi kuadrat. Kita ingat, kalau bentuknya seperti ini, bisa dibuat dalam bentuk BC dot BC. BC dot BC. Padahal BC itu adalah Q min P dot Q min P. Cukup jelas ya ini BC. BC adalah Q min P dot Q min P. Kita kalikan saja seperti perkalian biasa. Q dot Q ya. Q dot Q. Q sekali min P berarti. Min P dot Q. Min P kali Q berarti. Min P dot Q. Min P kali min P berarti plus P dot P. Nah, kita lanjutkan. Q dot Q adalah panjang Q. Kuadrat ya. Ini min 2 kali dot P dot Q maksudnya. Tambah P dot P adalah panjang vektor P dikuadratkan. Nah, saya hapus dulu P ya. Panjang Q, Q-nya itu ini, panjang AC adalah B. Berarti ini B kuadrat. Min 2 kali P dot Q. P dot Q. Panjang P kali panjang Q kali cos yang dibentuk oleh sudut yang dibentuk oleh vektor P dan Q adalah sudut A ya, berarti cos A tambah terakhir ini P kuadrat
P kuadrat adalah AB. Panjang AB adalah C. Berarti C kuadrat. Oke. Saya urutkan. B kuadrat. C saya taruh di depan. C kuadrat min 2. Panjang P, panjang AB adalah C. Panjang Q, panjang AC adalah B. Berarti B kali C kali cos A. Betulkah seperti ini? A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC kali cos A. Pembuktiannya berhasil ya. Seperti ini. Mungkin cukup itu dulu. Ada 3 soal yang sudah kita bahas. Kedepannya mungkin akan ada latihan soal lagi. Tetap belajar, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.